Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah kisah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada waktu yang tak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah menciptakan api neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat, menyala dan baratnya tidak pernah padam. Demi zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi zat yang mengutusmu sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai yang diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi akan meleleh. Demi zat yang mengutusmu sebagai nabi, seandainya ada seorang pemuda berada di ujung barat dunia, ia disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka, dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain, dan jaraknya masing-masing pintu sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lantas diseret wajahnya, tersungkur, dan dipukul malaikat. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan, niscaya mereka dikembalikan ke neraka. Rasulullah bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu paling bawah namanya Hawiyah." Hawiyah adalah pintu neraka paling dasar, yang merupakan neraka yang paling mengerikan, yang ditempati orang munafik, kafir, dan termasuk Fir'aun. Hal ini sebagaimana arti firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Pintu kedua namanya Jahim, pintu neraka tingkat 6. Neraka ini diisi oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang sesat. Pintu ketiga namanya Saqar, merupakan pintu neraka tingkat 5 yang diisi oleh orang-orang penyembah berhala. Sebagaimana firman Allah, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar?" Pintu keempat namanya Ladza, yang berisi iblis dan pengikutnya, dan orang-orang yang terbujuk rayuannya, mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak." Iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Lazda, seperti yang dikatakan malaikat maut saat hendak dicabut nyawanya. Pintu kelima namanya Huthama. Neraka ini diisi oleh orang-orang Yahudi dan pengikutnya, sebagaimana firman Allah tentang neraka Huthama ini. "Dan tahukah kamu apa Huthama itu? Yaitu api yang dinyalakan Allah." Pintu keenam adalah neraka Sa'ir. Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani dan pengikutnya, sebagaimana firman Allah, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Selanjutnya, malaikat Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu ketujuh?" Pintu ketujuh bernama Jahannam. Neraka ini adalah neraka paling atas yang diisi oleh umatmu yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat hingga meninggal.
Mendengar cerita itu, Rasulullah pun pingsan. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sampai beliau sadar. Lalu, tak lama kemudian, Salman Al-Farisi datang dan berkata, "Ya ahlal baiti rahmah, apakah saya bisa bertemu Rasulullah?" Namun, tidak ada yang menjawab, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah bersabda, "Betapa besar cobaan yang menimpaku dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka." Jibril menjawab, "Iya benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Kemudian Rasulullah menangis. Jibril pun ikut menangis. Rasulullah lantas menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak sholat dan tidak berbicara kepada siapapun. Di hari ketiga, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu datang menyumpai Rasul. Namun, Rasulullah tidak keluar. Akhirnya, mereka berdua menangis. Lantas, Salman pergi ke rumah Fatimah dan menceritakan keadaan Rasulullah. Fatimah langsung menemui Rasulullah. Fatimah mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah." Waktu Rasulullah sedang sujud sambil menangis. Fatimah lantas menangis melihat keadaan Rasulullah yang pucat basih dan tampak lemah, mukanya sembab karena menangis. "Ya Rasulullah, apakah yang sedang menimpamu?" "Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahuku bahwa ada pintu teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkanku menangis." "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk neraka itu?" Nabi bersabda, "Mereka digiring oleh malaikat, wajah mereka tidak hitam, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu." "Bagaimana mereka digiring ya Rasul?" "Laki-laki ditarik jenggotnya, dan perempuan ditarik rambut ubun-ubunnya." Lantas malaikat Malik bertanya, "Siapakah mereka?" Malaikat menjawab, "Kami diperintahkan membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu." "Kami adalah umat Muhammad." Lantas Malik berkata, "Bukankah di dalam Al-Quran ada larangan mengerjakan maksiat kepada Allah?" Lalu mereka diserahkan kepada malaikat Zabaniyah. Malik berkata, "Lemparkanlah mereka ke dalam neraka." Lantas mereka berseru, mengucapkan la ilaha illallah, sehingga api menjadi padam. Kemudian Malik berkata, "Wahai api, sambarlah mereka." "Bagaimana aku menyambar mereka?" Malik berkata, "Ini adalah perintah Allah." Kemudian api menyambar mereka. Ketika api menyambar mereka, Malik berkata, "Jangan sambar muka mereka." Kenapa? Karena mereka bersujud kepada Allah cukup lama. Dalam Al-Quran, Allah mensifati neraka Jahannam. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semua. Betapa pedih dan mengerikannya neraka Jahannam itu. Bahkan Rasulullah bersedih, menangis, dan tak kuasa mendengarnya. Semoga ini menjadi gambaran untuk kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.